Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ainun Azizah dari Program Studi Sastra Indonesia dengan nomor NPM 22200151606. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika yang dibimbing oleh Bapak Dodo Lantang selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Pada kesempatan kali ini, tema pidato yang saya ambil adalah sastra sebagai cermin jiwa bangsa dan penumbuh empati. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pidato kali ini dapat memberikan wawasan dan menginspirasi bagi siapapun yang mendengarkannya. Sastra. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian saat kalian tuh dengar kata sastra? Pasti banyak dari kalian berpikir sastra itu tuh novel, puisi, terus juga cerita pendek, atau bahkan naskah-naskah drama, ya kan? Padahal sastra itu lebih dari sekedar kata atau tulisan-tulisan indah loh. Sastra itu tuh cara manusia untuk menyampaikan isi hati, terus juga menggambarkan kehidupan. Dia juga bisa untuk menyampaikan kritik, bahkan ya dia bisa untuk memperjuangkan keadilan sosial. Sastra sama kita itu hidup berdampingan tuh udah lama banget loh, dari dahulu kala. Lewat apa? Lewat cerita-cerita rakyat, lewat pantun, puisi, atau syair. Terus juga dia tuh lewat nilai-nilai budaya, sejarah, dan moral yang disampaikan secara turun-temurun. Sastra juga mencatat penggolakan sosial, terus juga perasaan terdalam, hingga mimpi dan harapan-harapan suatu bangsa. Namun sayangnya di era sekarang ini nih, di zaman modern ini, sastra itu sering dianggap gak penting loh. Banyak orang tuh lebih milih konten visual singkat, hiburan cepat saji, dibanding harus menyelami makna mendalam tentang karya sastra. Padahal sastra justru dibutuhkan lebih dari sebelumnya, terutama untuk membangun empati dan kemanusiaan. Hadirin sekalian, sastra itu cermin yang memantulkan wajah suatu bangsa. Lewat karya sastra, kita jadi tahu gimana sih cara berpikir mereka, bagaimana cara mereka memandang dunia, bagaimana konflik sosial dan budaya terbentuk, dan bagaimana harapan dan perjuangan disuarakan. Contohnya, karya-karya besar seperti karya Bumi Manusia. Kalian pasti tahu kan karya Bumi Manusia yang udah difilmin itu tuh karyanya Pramudia Anantatur. Terus juga ada Siti Nurbaya. Pasti pernah denger dong Siti Nurbaya, ya kan? Itu tuh karyanya Marah Rusli. Atau mungkin kalian juga pasti tahu puisi-puisinya Chairil Anwar, ya kan? Mereka itu bukan cuma hanya kisah fiktif, melainkan dokumentasi sejarah emosional bangsa Indonesia. Lewat tokoh-tokohnya, pembaca diajak memahami penggolakan batin, ketidakadilan kolonial, perjuangan, cinta, dan kehilangan. Dalam sastra, kita tidak hanya membaca cerita aja, kita juga diajak untuk merasakan. Itulah kekuatan sastra. Ia menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Sastra mengajak kita untuk berpikir lebih dalam, merasa lebih dalam, dan hidup lebih bijaksana. Sekarang ini nih ya, di tengah-tengahnya era modern ini, yang semuanya serba cepat dan semuanya serba individualistik, ya, manusia tuh semakin mudah kehilangan empatinya. Kita sering menilai orang tuh cuma dari luarnya aja, terus terburu-buru juga untuk menanggapi, dan terlalu sibuk sama dirinya sendiri, ya kan? Dalam kondisi ini, sastra hadir sebagai pengingat
bahwa di balik setiap manusia ada cerita yang pantas untuk didengar. Melalui novel, kita bisa memahami pergulatan hati seorang remaja di tengah konfliknya keluarga. Melalui puisi, kita bisa merasakan kesedihan seorang penyintas bencana, dan juga melalui cerpen, kita belajar tentang ketidakadilan yang dialami kelompok pinggiran. Membaca sastra adalah latihan memahami orang lain, bukan hanya dari sudut pandang kita, tapi juga dari sudut pandang yang sangat berbeda. Semakin banyak kita membaca sastra, semakin kaya perasaan dan pikiran kita. Dan itu akan berpengaruh dalam kehidupan nyata. Kita jadi lebih bijak, lebih peka, dan lebih menghargai. Teman-teman yang saya cintai, sering banget gak sih kita tuh denger kalau generasi muda adalah agen perubahan, ya kan? Terus, perubahan seperti apa yang kita inginkan? Jika kita ingin membangun masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan berbudaya, maka sastra harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak hanya menjadi penikmat, tetapi juga jadi pelaku. Kita tuh bisa membaca karya sastra Indonesia yang basic, klasik, ataupun modern. Terus kita juga bisa untuk menulis puisi, cerita pendek, atau mungkin esai sastra. Terus juga membagikan kutipan atau karya sastra di media sosial, ya kan? Pasti kan di media sosial tuh banyak banget yang suka posting quotes gitu kan. Kita bisa bagiin, itu juga termasuk termasuk dari mencoba untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan berbudaya. Terus juga mengapresiasi karya penulis lokal dan komunitas sastra. Hadirin yang saya hormati, sastra bukan milik segelintir orang. Ia milik semua manusia yang memiliki rasa dan akal. Sastra mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang penuh empati. Mari jadikan sastra sebagai bagian dari kehidupan kita, bukan hanya sebagai pelajaran di sekolah ataupun di kampus-kampus universitas lain, tetapi sebagai teman belajar, teman pelajaran dalam memahami dunia dan diri kita sendiri. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga pidato ini dapat membangkitkan semangat kita semua untuk mencintai dan menghidupkan kembali sastra di tengah kehidupan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.